kita mengenal Al-Quran, kita mengenal Allah. Sebagaimana al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita, mudahan sehat panjang umur, amin. Sehatul alim ganimatun lil muta'allim. Sehatnya guru adalah pesugihan bagi kita. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para pejabat pemerintah yang adalah mereka As-Sultan Zilullah fil Ard. Pemimpin itu adalah ambayang Allah, payungnya Allah di muka bumi. Kita doakan pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, pejabat kita, mudahan ditulungi Allah di dalam amanah, di dalam kepemerintahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini dengan nikmat yang luar biasa. Kita di sini sama-sama membesarkan, mengagungkan daripada kalam Allah Ta'ala, yang mana kalam Allah Ta'ala ini adalah termasuk risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena arkanur risalah khamsatun, rukun risalah itu ada 5. Yang pertama al-mursil. Mursil itu orang yang mengutus. Siapa mursil? Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta langit bumi dan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua ada namanya mursal ma'ahu. Mursal ma'ahu adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Yang ketiga ada namanya mursal. Mursal itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya mursal bih, adalah wahwa al-Quran, yaitu Al-Quran. Yang terakhir ada namanya mursal ilaihim. Siapa mursal ilaihim? Adalah kita, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu syai' yatasyarraf bi syarafil Quran. Setiap sesuatu itu jadi mulia, itu mulia berkat Al-Quran. Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Nabi kita Muhammad mulia itu berkat dapat Al-Quran. Bahkan malam jadi mulia itu karena malam itu turun Quran, malam Lailatul Qadar. Bahkan tempat yang mulia Makkah dengan Madinah, Makkiyah dengan Madaniyah itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Bahkan bulan Ramadan jadi mulia karena bulan Ramadan awal diturunkannya Al-Quran. Tinggal kita aja lagi, mudahan kita mulia berkat Quran. Mudah-mudahan di bibir kita ada Al-Quran, mudah-mudahan di hati kita ada Al-Quran, mudah-mudahan dari ujung rambut ke ujung batis, mudah akhlak kita seperti akhlak Al-Quran. Apalagi kita lihat di atas tadi ada bacaan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil kita, kita manusia. Nas itu bahasa Arab. Setiap bahasa Arab ada namanya istiqaq kalimat. Istiqaq kalimat itu artinya bedah kalimat, bukan bedah rumah, tapi bedah kalimat. Nas itu diambil 2 kalimat istiqaqnya. Yang pertama bisa diartiin nas itu diambil kata-kata unsun. Unsun itu artinya senang. Unsun itu artinya jinak. Unsun itu artinya suka. Itulah manusia. Yang kedua, nas, wahai manusia. Nas itu bisa diambil daripada kata-kata nisyan. Nasya yansa, nisyanan. Nisyan itu artinya lupa.
Berarti manusia itu diambil dua kalimat. Satu suka, yang kedua lupa. Nah ini barangkali ada hubungan tanasuk antara suka dengan lupa. Kita lihat dari kanak-kanak, inya menangis, cuma imbah dapat kesukaannya. Apakah kesukaan kekanakan bayi? Barangkali menyusup. Dapat pentil susu, ampih menangis. Berarti si suka, si gemar, si senang itu maulah lupa. Sudah ganal ampih menyusu, nggak dapatnya mainan, kekanakan bermainan kita lihat. Dapatnya inya bermainan, kada ingat lagi lawan mamaknya. Mengapa? Berarti unsurnya lawan mainan. Mutur-muturan, bermainan, main bola. Berarti ketika inya suka bermainan, kada ingat lagi lawan pentil susu mamanya. Sudah gana sedikit rami inya bakawan. Si kawan itu lalu jadi unsur inya, kesukaan inya. Lalu kada ingat lagi lawan mainan. Sudah ganal bujang, hilang kawan, dapatnya si Yayang ulang. Nah, si Yayang ini menjadi unsur. Man ahabba al-ahbaba nasiya al-ashaba. Siapa yang cinta kepada kekasih, maka inya bisa kada ingat lagi lawan kawan serantang saruntung. Nah pagerang dapat Yayang tadi. Jadi si Yayang maulah lupa lawan si kawan. Ini karakter manusia. Nah cuma kita menghendaki di sini diutusnya Rasul, diutusnya Nabi, diturunkan Al-Quran, supaya kita jangan melupakan akhirat dengan adanya dunia. Karena kita terkadang suka, gemar dengan dunia, lalu kita kada ingat lawan akhirat. Asik cari duit, asik begawi, kada ingat juhur lawan asar. Inilah Al-Quran datang, inilah Nabi Muhammad diutus untuk mengingatkan kita, nang kita suka dunia, melupakan akhirat, sehingga mudahan hati kita berpindah dari suka akhirat. Mudah-mudahan kita gemar dengan taat ibadah. Amin. Oleh karena itu Allah memanggil kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang suka dengan dunia, lupa dengan akhirat. Jadi oleh karena itu Al-Quran adalah kalam Allah. Apa keistimewaan Al-Quran? Ada 4 keistimewaan di dalam satu ayat, bukan 2 lagi guru, 4. Yang pertama, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. 1. Yang pertama, Al-Quran itu mau'izah. Mau'izah itu artinya papadah, nasihat, ujengan, mir rabbikum, yang datang daripada Tuhan kamu. Jadi kata-kata mau'izatum mir rabbikum ini dalil menunjukkan Al-Quran itu mencerdaskan intelektual kita, mencerdaskan akal kita. Karena al-akal ija tajarrada anil ilim fahuwa dhaif. Akal itu punya sunyi daripada ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama. Akal itu dhaif, akal itu lemah, akal itu tidak berdaya. Jadi akal itu jadi superhero. Tahu superhero? Jadi hebat itu karena si akal itu bersanding dengan ilmu agama atau ilmu pengetahuan. Kita lihat superhero. Superhero itu masya Allah tabarakallah menolongi orang. Superhero-nya entah itu Superman, Superboy, Supergirl,
Cuma kita lihat wayah ini ada, ampun maaf, enggak sekadar contoh ilustrasi. Kita melihat entah itu di simpang 4, lampu merah, simpang 3 atau apa, kita melihat wayah ini Superman, Superboy, Batman, mungkin beri maras di pinggir-pinggir jalan, cibuk di tangan. Beri superhero, Batman nolongi orang. Wah ini kayaknya Batman minta tolong lawan orang. Nggih, cari 2000. Berarti akal itu sama. Akal itu munya tidak bersanding dengan ilmu, maka akal kita itu lemah. Akal kita kadang berdaya. Tidak ada nilai akal apabila akal tidak diisi dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi Al-Quran al-ilmu kulluh. Al-Quran itu isinya adalah ilmu. Dari Fatihah, dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, wa kulluhu al-ilmu. Seluruh Al-Quran isinya adalah ilmu pengetahuan. Berarti Al-Quran itu mencerdaskan akal kita. Kecerdasan intelektual itu terkandung di dalam bacaan pengetahuan Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran. Bahkan banyak orang yang masuk Islam ketika memperdalami ilmu pengetahuan Al-Quran. Mudahan anak cucu kita pintar-pintar, mudahan anak cucu kita cerdas-cerdas. Karena ujar Sayyidina Ali, qimatul mar'i ala qadri akalihi. Nilai seseorang itu menurut kadar kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang. Nah, kepintaran kecerdasan itu tergantung dengan sekolah kepengetahuan seseorang. Jadi kita doakan mudah-mudahan anak cucu kita mudahan berpendidikan. Amin. Biar kita berusaha cari duit, jadi ular tanah, mudahan anak kita jadi naga. Amin. Nanti jadi naga itu artinya sukses. Biar seorang cari duit, jadi ular tanah, nggih, bakabun. Yang penting mudah-mudahan anak kita jadi orang sukses. Amin ya Allah. Anak adalah diri kita. Surga anak, insya Allah surga kita. Ampun maaf, bahkan neraka anak kemungkinan bisa menjadi sebab neraka kita. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jadi yang pertama, Al-Quran mencerdaskan intelektual, mencerdaskan akal kita dengan ilmu pengetahuan. Mau'izatun mir rabbikum. Yang pertama. Yang kedua, kehebatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Itu yang kedua, wasyifaun lima fis sudur. Lihat ayatnya di atas ganalnya. Al-Quran itu yang kedua syifa. Syifa itu artinya obat. Lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam hati kita. Hati kita ini ada penyakit riya, ujub, sum'ah, sombong. Nah, ini barangkali penyakit yang ada di dalam hati. Ternyata Al-Quran menjadi syifaun wa syifaun lima fis sudur. Ini berarti Al-Quran yang kedua adalah mencerdaskan spiritual. Jadi pintar itu ada dua, ada pintar intelektual, yang kedua ada pintar spiritual. Pintar intelektual, pintar di atas bulu. Nah, ini bulu, di atas bulu di sini otak, akal. Yang kedua ada pintar spiritual. Pintar spiritual itu pintar bawah bulu. Ini bulu, bawah dada sebelah kiri, hati kita, jantung kita. Jadi ada pintar intelektual, ada pintar spiritual. Pintar intelektual, lihat pandirnya, lihat khotbahnya, lihat ceramahnya, dengarkan pidatonya, itu nampak kecerdasan intelektualnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kecerdasan intelektual. Baca. Mengapa ikra'nya dua kali? Ikra yang pertama ikra li nafsik.
Ikra yang kedua, ikra li gairik, baca untuk diri sendiri, makam Nabi, kemudian baca untuk orang, yakni makam Rasul. Jadi kecerdasan dengan lewat membaca. Nah, cuma kita menghendaki bukan cerdas intelektual aja, bukan pintar umum aja, bukan pintar pandir aja. Mudah-mudahan generasi akan datang, anak cucu kita, mudahan pintar spiritualnya, pintar hatinya, pintar akhlaknya. Sifaun wasifaun lima fis sudur. Ini penting benar nih. Kalau kita pintar umum, cuma akhlak ada pintar, itu barangkali jadi nol. Ini sekadar ilustrasi. Ada anak kecil barangkali sekolah SD atau sekolah ibtidaiyah madrasah, cuma inya lalu di hadapan orang tua, abahnya, kaiknya, lalunya beradab, betunduk lalu. Jadi ujar nang si tuha, ujar si kaik, pintarnya anak siapa tuh, cucu siapa tuh, sekolah di mana tuh, sekolahnya timbul, pintarnya timbul. Mengapa? Karena inya pakai adab, pakai akhlak, pintar spiritual. Ini contoh ilustrasi pertama. Contoh yang kedua, ada orang itu sekolah tinggi, lalu di hadapan orang tua, di hadapan kuitan, di hadapan kai, lalunya malingos sambil bakantut lah ulang. Kira-kira kai sarik kada, munya kada sarik kai malaikat, ujar kai bungulnya kada sekolah kami toh. Ada dua kalimat yang keluar di muntung kai, hidup mun kada berakhlak. Satu, ada sekolah kah? Sekolah hilang, sekalipun inya betital, sekalipun inya sekolah tinggi, sekalipun inya sekolah jauh, cuma punya akhlak kadada, maka sekolah hilang. Yang kedua, ada beakalnya jesiden, akal hilang. Jadi oleh karena itu, karamatul insan salasa, karamat manusia itu ada tiga. Yang pertama aklun, yang kedua ilmun, yang ketiga adabun wa akhlakun. Akal, ilmu, akhlak. Martabat yang paling tinggi di antara tiga adalah akhlak. Karena punya akhlak kadada, akal hilang, ilmu pun hilang. Oleh karena itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ujar Siti Aisyah, khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi kita Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Mudahan di bibir kita ada Al-Quran, mudahan di hati kita ada Al-Quran, mudahan ujung rambut ke ujung batis, mudahan akhlak kita seperti Al-Quran. Mudahan kita mulia berkat Al-Quran. Jadi Al-Quran mencerdaskan intelektual. Yang kedua, Al-Quran mencerdaskan spiritual. Al-Quran itu mau'izatun mir rabbikum. Yang kedua, Al-Quran itu adalah wasyifaun lima fis sudur, obat daripada penyakit di dalam hati kita. Bahkan ujar ulama, al-adab kadaki, adab itu, akhlak itu seperti tepung. Wal ilmu kal milih, sedangkan ilmu itu seperti uyah, seperti garam. Barangkali kalau orang Banjar maulah wadai untuk kira-kira mana banyaknya uyah lawan gelapung. Maulah untuk di luar lain untuk maulah untuk itu mana banyaknya uyah lawan gelapung. Pasti banyak gelapung pada uyah. Punya banyak uyah pada gelapung itu namanya wadi untuk. Tahu juga wadi? Iwak wadi masin. Berarti ilmu dengan akhlak yang paling dibanyaki adalah akhlak. Nabi Muhammad dak sekolah tinggi,
Nabi Muhammad tidak bertitel, cuma Nabi kita Muhammad berakhlak mulia. Kita mengharap mudah-mudahan kita berpengetahuan, mudah-mudahan kita cerdas, anak cucu kita yang paling penting, mudah-mudahan anak cucu kita berakhlak, bakti kepada orang tua, hormat kepada gurunya, menghormati kepada orang tua dan jirannya. Ini adalah akhlak. Ini yang paling penting. Dua. Yang ketiga, Al-Quran itu wahudan. Hudan itu diambil kata-kata hada yahdi hidayatan au hudan. Jadi hudan itu masdar akhar daripada hidayah. Hidayah dengan hudan sama, artinya petunjuk. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-hidayah nikmatun azimatun la tusawwiha nikmatun ukhra. Hidayah itu adalah nikmat besar yang tidak ada yang menyamai segala nikmat daripada nikmat hidayah. Ampun maaf, hidayah itu lebih besar daripada nikmat harta. Hidup biar banyak berduit, mun kadada hidayah jangan harap kawa bersedekah. Hari Jumat lalu cilingan rancak dicilingi pada dibuati ngaranegin cilingan sumbangan, dasar sumbang aur nyawa habepintaan. Jadi orang beher itu ngapakah mengarani cilingan tuh cilingan, sumbangan tuh sumbangan, rupanya rancak dicilingi pada dibuati. Hidup mun kadada hidayah biar banyak bisa bisi duit, jangan harap bersedekah. Mun kadada dapat hidayah, ampun maaf, biar 2-3 Al-Quran di rumah, wayah ini citakannya langkar-langkar, ada nang gana, ada nang halus. Mun kadada hidayah, jangan harap Al-Quran tak baca. HP hari-hari jadi tangan, TV remote hari-hari jadi tangan. Cuma Al-Quran, mengapa kita meninggalkan Al-Quran? Jadi mudah-mudahan berkat malam ini, mudahan hati kita tak gentar, telinga kita tak gentar, hati kita tak gugah. Mudahan kita memandang Quran, mudahan kita setiap hari ketujuh baca Quran. Amin ya Allah. Al-Quran jangan ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan kita yang layu, bukan Quran yang layu. Kita yang rugi, bukan Quran yang rugi. Allah tidak berhajat dengan kita, tetapi kita yang berhajat membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah